Tadi kayaknya yang jawab salam cuma sedikit, saya kasih pantun boleh? Kunang-kunang terbang melayang, terbang tinggi di waktu malam. Ibu-ibu cantik jelita, orangnya rupawan. Banyak banget ini yang hadir, lebih dari 100 orang kayaknya ya. Cuman jawab salamnya kayak cuma 30 orang. Bagaimana ini urusannya? Masih ada semangat? Apa udah kesiangan kali saya datangnya ya? Masih pagi ya? Jam berapa sekarang ya? Setengah 10. Masya Allah. Boleh ulang lagi salamnya? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kunang-kunang terbang melayang, terbang tinggi di waktu malam. Hai kunang-kunang terbang melayang, terbang tinggi di waktu malam. Jika ibu orang beriman, wajiblah ibu menjawab salam. Jika emak orang beriman, wajiblah emak menjawab salam. Jangan engkau sia-siakan saya yang memberikan salam. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum emak. Assalamualaikum semua. Salam alaihim salam, salam alaihim salam. Alhamdulillah. Lumayan pakai kunang-kunang agak kenceng jawabnya. Ibu udah ada yang datang dari jam 7? Hah? Dari jam berapa? Masa sih? Baru kali ini saya mah. Orang-orang juga datangnya berapa? Kadang-kadang dari setengah 6. Mana setengah 6? Masya Allah. Pasukan biru. Bu, saya mau doain dulu boleh? Yang datangnya setengah 6 saya doain. Ibu-ibu aminin yang kenceng ya. Belum, kan dulu. Mudah-mudahan yang datangnya paling awal setengah 6 Allah tambahkan bonus umur 10 tahun. Masya Allah, setengah 6 udah ada di sini, ngapain ya? Ya Allah, gelar tikar, pasang-pasang bunga. Ya Allah, luar biasa. Tidak sia-sia, semoga Allah berikan balasan pahala. Ada yang datangnya jam 7? Ada juga? Yang mana? Ya Allah, bisa jadi malu dah. Yang datangnya jam 7 saya nggak akan luput dari doain. Saya doain ibu-ibu amin yang kenceng ya. Mudah-mudahan yang datangnya jam 7 Allah berikan bonus umur 8 tahun lagi. 8 tahun bonusnya ditambahin. Yang udah mesti nyari ini meninggal, Allah panjangkan 8 tahun lagi. Barokah silaturahmi. Ada yang datang setengah 8. Ada juga. Mana? Yang merasa datang setengah 8. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan bonus umur 6 tahun. Amin. Ada yang jam 8. Ada juga. Yang mana? Pasukan kuning. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang 4 tahun. Bonusnya. Ada yang datang jam 8. Ada juga. Ya Allah, semoga Allah tambahkan bonus yang datangnya jam 8 2 tahun. Amin. Ya sesuai dengan kedatangan kali. Ya. Ada yang datangnya jam setengah 9. Ada juga. Masya Allah. Udah saya doain mudah-mudahan Allah berikan bonus umurnya setahun lagi dah. Ada nggak yang datangnya paling belakangan? Nggak begitu, jujur. Kan ada yang
awal nih, ada yang datang pertengahan. Siapa yang datang paling akhir? Ih, jangan kayak gitu. Yang datangnya jadi saya ditunjuk nih. Saya paling belakangan. Ya udah, tadi kan saya udah doain. Sekarang ibu-ibu minta redonya doain saya ya. Doain ya. Jangan dulu diamin yang kencang kalau belum rapi kalimatnya ya. Yang kencang siap ikhlas. Yuk siap tangannya Allah sama Allah doa. Ya Allah ucapin. Mudah-mudahan yang datangnya paling belakangan karena jauh. Semoga ditambahkan bonus umur 30 tahun. Hei aminin bukan ketawa, amin apa? Adil gak? Jujur adil gak? Ngapa? Kebanyakan. Mau adil? Mau adil? Ibu yang ceramah, saya yang duduk. Adil itu. Mau bu? Gampang gak ceramah? Gampang. Cuman ngucapin aja, ngomong doang. Ceramah mah cincai. Ibu-ibu kan suka ceramah tiap hari di rumah. Ceramahin siapa dah? Ayo kayak gitu. Yuk gantian sini. Masya Allah, sehat semuanya. Udah sarapan? Udah, hah? Maksudnya di rumah masing-masing? Belum. Ada berkatnya? Udah dimakan? Ya Allah, udah dah, gak usah mikirin makanan dulu deh. Udah 9:30 ya. Kita mulai aja, siap? Siap? Mau kemana? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama li maulidin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Uminda Ustazah Nurwati beserta ayahanda Bapak Kikin Sodikin,
selaku pimpinan Majelis Taklim An-Nur Cimanggis Depok. Mudah-mudahan Uminda Haja Nurwati senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kelancaran dalam setiap aktivitasnya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan kesabaran untuk terus membina kita sebagai jamaahnya. Yang tercinta, yang sama-sama kita muliakan, Uminda Ustazah Khairul Bariyah, Uminda Ustazah Haja Emma Maryam, Uminda Ustazah Haja Sumiati, Uminda Ustazah Haja Isrohana, Uminda Ustazah Haja Rohimah, Uminda Ustazah Haja Rokiah, dan Uminda Ustazah Haja Ami, dan Uminda Ustazah Haja Nunung Nur Hasanah, segenap pimpinan majelis taklim. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz-ustadzah, ibu haja, calon haja, ibu RT, ibu RW, ibu lurah kalau ada, barangkali ada pejabat. Mudah-mudahan seluruh tamu undangan yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus kepada tim hadroh Uminda Ustazah siapa nih? Saya lihat dulu ya. Tadi saya itu lihatnya dikira ada 3 penceramah. Uminda Ustazah Hajah Wan Syarifah Alawiyah binti Muhammad Bagir Al-Attas dan tim hadroh Nurul Husna. Mana Umindanya? Oh, udah pulang. Masya Allah, ada acara lagi. Pantesan dari pagi. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, keberkahan usia, keberkahan ilmu, keberkahan kehidupan semuanya. Terima kasih kepada pemandu acara Bunda Ustazah siapa? Siti Zahrami, dan juga kepada Bapak sound system. Tanpa mengurangi rasa hormat, kalau tidak pakai sound system, suara saya kayaknya gak nyampe sampai sono, sampai tukang balon. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sampai hari ini kita tak pernah sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat sempat melaksanakan berkumpul bersama, duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawadhu, tidak ada lain mengharap ridho Allah dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim An-Nur, dan juga milad ke-29 Putri Ustazah Haja Nurwati, yaitu Bunda Sintia Kurniawati. Mudah-mudahan ini acara senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datangnya jalan kaki, naik motor, naik mobil, naik Grab, mudah-mudahan semuanya gak sia-sia, karena kita kumpul di sini untuk mencari ridho Allah, dan semoga acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, pada hari ini kita sudah mencapai kepada tanggal 23 Maulid ya. Benar apa salah? Tolong direvisi. Karena tanggal 1 Maulid saya sedang melaksanakan tawaf wada, yaitu di Masjidil Haram. Saya berangkat umroh tanggal 18 September sampai 27 September. Dan saya merasa banget tanggal 1 Rabiul Awal itu saya berkeinginan ingin mengunjungi daripada rumah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. 4 hari di Madinah, alhamdulillah seminggu sebelum kelahiran baginda Rasul, saya berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, membawa 96 jamaah. Alhamdulillah. Setelah dari Madinah saya bertolak mikot, kemudian di Bir Ali langsung berangkat 6 jam naik bis. Selama perjalanan alhamdulillah 1 jam saya selesaikan itu khatam Quran ya. Jadi saya udah niat kalau umroh harus khatam Quran. Saya
setiap umroh harus khatam Quran itu di depan Ka'bah. Jadi saya usahakan, saya niatkan di Madinah harus 15 juz, di Mekah harus 15 juz. Dan setelah saya tawaf wada, perpisahan, selamat tinggal kepada Ka'bah, saya ingin bahwa detik-detik terakhir itu khataman di depan Ka'bah. Nikmat ibu rasanya. Karena umrah itu adalah niat untuk sengaja berkunjung ke Baitullah, untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah. Saya sampaikan salam dan salawat dari seluruh masyarakat Indonesia kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya untuk masyarakat yang ada di desa Tugu ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga berangkat ke tanah suci insyaallah dengan cara Allah. Besok tanggal 24 November berangkat lagi, tapi bawa 40 jamaah. Dan itu semuanya saya berangkat gratis. 6 kali umroh dan haji diberangkatkan oleh Allah gratis. Dari mana saya berpikir merenung amalan apa ya, kok bisa berangkat lagi, dan gak mengeluarkan uang sepeser pun, cuma untuk ini aja meningitis 305.000 di bandara. Tetapi kan itu harga untuk umroh 34 juta kan? Ya kan? Dari mana? Emangnya saya cuma guru ngaji. Ternyata di balik itu saya merenung, amalan apa? Oh, amalannya karena saya selalu mengamalkan tadarus Al-Quran, selalu bersolawat, dan selalu berusaha menghatamkan Al-Quran. Dan bangun malam, setiap malam tahajud, meminta kepada Allah. Dengan cara Allah berikan anugerah, kenikmatan terbesar, harapan terbesar. Yang namanya umat Islam gak ada lain cita-cita ingin berangkat ke tanah suci. Betul apa enggak? Saya tidak punya uang banyak, yatim saya 350, jompo saya 180, saya nguliahin 6 anak. Bayangin dari mana? Cuman guru ngaji doang. Tapi Allah angkat derajat. Makanya yang merasakan dahsyatnya sholawat hanya bagi orang yang suka sholawat. Yang merasakan dahsyatnya khataman Al-Quran, tadarus Al-Quran, Allah berikan anugerah bagi yang membacanya. Yang gak suka baca, yang jarang khataman Quran, lewat. Betul apa enggak? Mohon dikoreksi kalau saya bicara salah. Karena sebelum ngajak ke orang, harus diri sendiri dulu. Jadi penceramah itu jangan kayak lilin, menerangi sekitar, terbakar diri sendiri, mati kutu. Jadi saya kalau belum diamalkan, buat apa saya ceramahin? Sekarang udah banyak ceramah di YouTube, di Google, di internet banyak. Mau penceramah apa, semua ada di YouTube. Klik aja, beli pulsa banyak. Tapi penceramah yang betul-betul harus mengajak, tapi diri sendiri dulu, itu berat. Nah, saya tidak mau apa yang saya sampaikan hanya omong kosong. Maka kalau saya ceramah, punten, tidak bisa ketawa terbahak-bahak, tapi lebih kepada perenungan. Karena kita ini tiap tahun ngadain maulid. Hasil dari maulid itu apa? Adakah kualitas ibadah kita yang terus naik untuk setahun ke depan? Penceramah hanya diundang setahun sekali, dan itu tidak tiap tahun di sini, enggak kan? Makanya bagaimana ini strategi seorang pendakwah ini agar pulangnya dari maulid ini minimal ada 2 poin pilihan ibu-ibu yang mau diamalkan. Apakah opsi A atau opsi B? Saya ceramah tidak akan muter-muter. 30 menit cukup nggak? Cukup nggak? Hah? 30 menit cukup apa kurang? 1 jam? Masya Allah. Baik. Saya terbiasa ngajar mahasiswa 1 jam, ya udah, nggak pernah mau korupsi waktu walau 1 detik. Mahasiswa iki udah pada tahu kalau Bunda Tuti itu orangnya paling update, paling on time. Kalau 1 jam ya 1 jam. Mau 1 anak yang hadir, saya ngajar aja. Ya, entar datang anak-anak. Kan sekarang mah kebalik, ustadzah yang nungguin. Ustadzah nungguin murid. Guru mau nungguin murid sekarang mah. Kadang-kadang begitu, tapi ada yang murid nungguin guru di sini. Di sini doang. Ngomong sama bedug.
Saya kan ngomong di mahasiswa, ya kan? Saya udah bilang Ustaz Baria, saya datang 9.20, 9.17 sudah nyampe sini. Alhamdulillah. Berarti kan gak telat kan? Bunda yang tercinta, ketika kita semuanya berkorban, berjuang, ngumpulin dana udah setahun, untuk adanya panggung, untuk adanya tenda, untuk adanya sound system, itu butuh biaya. Betul enggak? Kalau tidak bersatu nggak mungkin terselenggaranya adanya acara ini. Mengapa kita mau berjuang, mau berkorban, buang-buang uang, buang-buang waktu, ngadain acara begitu? Capek. Capek gak? Capek. Emang ngadain yang ntar, wah udah capek, udah berasa banget. Ini kan hajatan bersama. Tapi ada satu nilai utama di mata Allah, yaitu kita membuktikan cinta kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan cinta kepada Rasulullah dengan totalitas. Karena cinta itu butuh bukti. Cinta itu nggak hanya cuma diomong, ya saya cinta kamu. Mana buktinya? Ya cinta di mulut aja, cinta, cinta, cinta. Nggak bisa begitu. Cinta itu butuh bukti, butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh pengertian. Betul nggak, Bu? Kalau kita nggak ngerti di dalam ajaran agama kita, ada hari yang paling mulia di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi dilahirkan pertama kali hari Senin ke dunia beliau di Mekah. Dilahirkan dari rahim yang mulia Ibunda Siti Aminah, ayahanda yang sudah wafat Said Abdullah. Apa yang terjadi, Bunda? Kakek beliau adalah Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan bayi, itu kaget. Kenapa kaget? Karena bumi tergoncang. Berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah dan Madinah menjadi patung sesembahan, semua roboh, berjatuhan, semua pada patah. Ada apa ini? Ada apa ini? Dan apa yang terjadi? Rumah Kangjeng Rasul yang tanggal 1 kemarin saya mengunjungi rumah baginda Rasul saat dilahirkan, sekarang sudah menjadi perpustakaan. Masya Allah, itu nampak cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Gitu kan? Itu rumah bercahaya. Tidak pernah kejadian ada bayi yang lahir rumahnya bercahaya bagaikan lebih daripada cahaya matahari. Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, keluar dari rumah, segera bergegas. Ada apa ini? Itu rumah kenapa bercahaya? Menjelang pintu masuk rumah Ibunda Siti Aminah atau rumah Kangjeng Rasul, diam, kemudian merenung, memejamkan mata. Sayyidina Abdul Muttalib lalu berkata, ya Allah, ada keajaiban apa ini? Jangan-jangan cucu saya lahir, dan mudah-mudahan apakah ini cucu saya, dzurriyyah saya yang akan kau jadikan seorang nabi. Setelah menghela nafas, membuka mata, jalan. Ketika tiba di rumah Kangjeng Rasul, dibuka pintunya, betul, itu rumah semuanya bercahaya. Bertemulah dengan menantunya, ya Sayyidatina Aminah, apakah engkau sudah melahirkan? Nah, iya ayahanda, ini bayi yang saya lahirkan. Masya Allah, bagaimana proses kelahirannya? Mudah, saya tidak merasakan sakit. Bayi yang saya lahirkan sudah dalam keadaan bersujud dan sudah dalam keadaan yukhita. Diserahkan bayi Nabi Muhammad kepada kakanda tercinta, lalu digendong, diangkat, dibawa keluar. Karena beliau, bayi ini bercahaya bersama-sama dengan cahaya matahari sampai silau. Itu kakeknya Rasulullah itu menutupi silau. Dan ketika dibawa di tengah-tengah masyarakat semua berkumpul. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa satu rumah bercahaya? Ada apa ini? Semuanya saling bertanya. Dikatakan oleh Abdul Muttalib, dengarkan semua,
wahai penduduk yang ada di kota Mekah, hari ini Aminah, istri dari anakku Abdullah, telah melahirkan seorang bayi. Dan ini adalah bayinya. Namun aku belum berikan nama. Aku akan masuk dulu ke dalam Ka'bah. Dan pintu Ka'bah ketika Sayyidina Abdul Muttalib itu jalan menggendong bayi Rasulullah, itu sudah bergoyang. Detak, detak, detak. Seakan-akan cepat buka pintu ini. Lalu terbukalah pintu Ka'bah, dibuka. Abdul Muttalib kemudian meminta petunjuk kepada Allah, siapa nama terbaik untuk cucu saya ini. Allah berikan nama Muhammad. Di langit namanya Ahmad, di bumi nama Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu Ka'bah, ditutup kembali, digendong. Kemudian diumumkan, wahai para penduduk kota Mekah, hari ini aku resmikan cucuku tercinta, aku beri nama dengan menyebut nama Allah, aku berikan nama Muhammad. Semua orang bingung, bertanya, itu nama dari mana? Kok aneh Muhammad? Belum pernah selama ini ada nama Nabi Muhammad, nggak pernah, nama Muhammad nggak pernah. Dapat nama dari mana tuh? Abdul Muttalib seorang tokoh masyarakat. Kemudian semua pada bingung, kok namanya bukan dari nama berhala ya? Kok nggak asing namanya? Lalu Abu Thalib berdiri ke depan. Wahai penduduk kota Mekah, saya paman dari bayi ini menguatkan, menyampaikan bahwa bayi ini keponakan saya yang sudah disampaikan oleh ayah saya, diberi nama Muhammad. Resmilah bayi ini namanya Muhammad. Ketika Rasulullah lahir, semua malaikat di bumi menyampaikan salam dan salawat. Bercahaya, seluruh makhluk Allah semuanya bergembira. Karena ada yang terkenal di bumi, terkenal di langit. Rasulullah waktu lahir sudah terkenal di langit. Karena Allah tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi kalau belum menciptakan ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu kitab tafsir disebutkan, sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah itu sudah menciptakan ruhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah jadikan Nabi Adam manusia pertama di surga untuk dijadikan khalifah di bumi. Sedangkan bagaimana ruh Kangjeng Rasul itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Karena mulianya, ini hamba Allah yang paling mulia, kekasih Allah, maka kita harus banyak bersyukur atas kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh berdiri 1 menit Ibu? Ini ada angin, jadi rok saya jadi kayak kena-kena ya. Bu, berdiri 1 menit yuk, kita sambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat-ingat, kita di sini maulid untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau sudah wafat, tetapi kita sambut, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Yo,
marhaban ya Nabi, salam alaika, marhaban ya Rasul, salam alaika, marhaban ya Habib, salam alaika, marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaik wa yanalul barakah kullu man shalla alaih, kullu man shalla alaih. Sekali lagi, marhaban ya Nabi, salam alaika, marhaban ya Rasul, salam alaika, marhaban ya Habib, salam alaika, marhaban salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari duduk kembali, silakan ibu-ibu semua. Insyaallah enak duduk. Iya. Tadi berdiri enak juga? Iya, supaya nanti darahnya enggak beku. Ya. Bunda yang tercinta, para pemburu surganya Allah, para calon penghuni surganya Allah. Tujuan kita mengadakan maulid ini, pertama, samakan dulu niatnya, untuk mencari ridho Allah. Kenapa ridho Allah harus kita cari? Karena kalau Allah sudah ridho, jangankan kita minta, gak minta juga Allah kasih. Makanya cari amalan, pekerjaan, perbuatan yang kira-kira Allah ini senang. Apa amalan yang bikin Allah senang? Gak ada lain, ibadah. Tapi ibadah yang bagaimana yang Allah cintai? Ibadah yang ikhlas, ibadah yang diiringi dengan ilmu. Karena kalau kita ibadah tanpa diiringi dengan ilmu, ibadahnya ditolak. Kita sholat, tapi sholatnya nggak pakai bacaan, ruku sujudnya nggak benar, diterima nggak? Sholat duhur jam 10, udah waktunya belum? Sholat asar jam 2, udah waktunya belum? Sholat maghrib jam 4, udah waktunya belum? Nah, harus tahu ilmunya. Jam berapa waktu duhur, jam berapa waktu asar, jam berapa waktu maghrib, jam berapa waktu isya, jam berapa waktu subuh. Kalau kita tepat waktu, amalan yang Allah cintai, maka disitulah Allah ridho. Sebaliknya, kalau kita tahu amalan yang Allah cintai, tapi kita melalaikan, entar tidak disegerakan, berarti Allah ridho atau kurang ridho? Kurang, gitu ya. Makanya kita usahakan setiap cari itu, cari celah kebaikan, cari muka di hadapan Allah. Kudu pinter-pinter, Bu. Jangan pernah kita cari pujian manusia, kecewa, gak penting dipuji manusia, gak penting. Jangan pernah kita cari kemuliaan dari manusia, gak penting. Jangan pernah kita cari muka di hadapan manusia, gak penting. Gak penting. Yang penting itu bagaimana kita mencari strategi, mencari metode, mencari jalan agar Allah selalu memperhatikan kita. Betul nggak? Cari muka hanya di hadapan Allah aja, nggak usah lah kita nyari pujian manusia. Karena apa? Terkadang kita kalau niatnya ingin dipuji jadi ria.
jadi sombong, betul nggak Bu? Paling enak itu jadi orang nggak terkenal, enak banget. Paling enak jadi orang sederhana, paling enak jadi orang yang biasa-biasa aja. Enak banget Bu, bebas, merdeka. Kalau jadi orang terkenal, dari gerak langkahnya, yang diperbuatnya akan jadi panutan, akan jadi contoh. Tadi Ustazah nanya, kenal gak sama ini? Kenal. Kenal gak sama ini? Kenal, ya kan? Sekarang orang itu lebih kenal dengan siapa? Karena kehidupan sehari-hari selalu disuguhkan, dihadirkan informasi yang menjadikan kita lebih mencintai. Bahkan ada sampai yang betul-betul jadi tergila-gila itu. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu siapa? Baginda Rasul. Artis bakal kasih syafaat gak ke kita? Menteri bakal kasih syafaat gak ke kita? Gubernur bakal ngasih syafaat gak ke kita? Hah? Bakal ngasih gak? Sekalipun Bapak Presiden yang mulia, yang terhormat, yang kita hormati, di akhirat bakal ngasih syafaat gak kepada kita? Tahu gak syafaat? Pertolongan. Yang akan memberikan pertolongan itu real, yang sejatinya adalah hanya satu orang, hamba yang paling mulia, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ucapan Baginda Rasul, perkataan Baginda Rasul, perbuatan amalan Baginda Rasul, keyakinan Baginda Rasul itu menjadi tolak ukur kita, menjadi contoh kita. Kenapa maulidan harus selalu diselenggarakan? Bahkan kalau kita nggak maulidan terasa hambar, kayak punya utang gitu. Kalau majlis taklim, musola, masjid jami tidak mengadakan maulidan, bener nggak? Kenapa ya kita nggak maulidan? Kenapa sih? Kecuali 2 tahun lalu kita terkena musibah corona. Wajar, karena bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Sekarang alhamdulillah bersyukur corona sudah mulai landai. Dari pandemi menjadi endemi, kan ya? Nah ini harus disyukuri. Ketika Bunda kemarin ke Madinah, Masya Allah Bu, sekarang ke Raudhah nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh subuh bisa ke Raudhah, jam 11 menjelang habis zuhur bisa ke Raudhah, Isya bisa ke Raudhah. Sekarang tidak. Satu jamaah itu cuma bisa 1 kali ke Raudhah, karena pakai paspor sama visa. Semuanya yang mau ke Raudhah itu cuma sekali aja, sudah digunakan gak bisa lagi. Kenapa? Karena di sana juga masih transisi. Dan kalau kita mau ke Raudhah nggak kayak dulu, berjubel sampai desak-desakan. Sekarang enggak, dibarisin. Kita main kayak main kereta-keretaan, tangan kita ke pundak teman, teman ke pundak teman, jadi kayak ular-ularan begini jalan. Ya Allah, mau koroda gini amat sih sekarang. Dihitung sama askarnya. 1, 2, 3, 10 sampai kap 50. Ya udah 50. Walaupun serombongan ada 53, yang 3 orang suruh pergi. Gak bisa masuk. Dilihat dengan visa itu tuh. Tapi nggak apa-apa, kalau begitu juga seluruh dunia berjubel ingin berziarah ke makam Baginda Rasulullah. Saking apa? Dahsyatnya ruh Kangjeng Rasul untuk umatnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Allah berikan cinta yang lebih. Alhamdulillah. Maka kalau kita mengadakan maulid ini wajar atau tidak wajar? Sangat wajar. Karena kita meminta pertolongan siapa kalau bukan pertolongan Rasulullah. Masya Allah. Ketika ke Mekah, Masya Allah Bunda, itu kita betul-betul beda dengan dulu. Mau tawaf juga sama. Kalau nggak pakai baju putih-putih, khuruj, keluar kamu. Karena yang diperbolehkan yang tawaf aja.
Itu tawaf Bu sampai keluar luber karena haus. 2 tahun tidak boleh pergi haji, 2 tahun ditutup tidak boleh umroh, jadilah berjubel. Tapi seperti itu pun desak-desakan tetap aja karena dituju Allah, Allah, Allah. Seperti hari ini, ibu-ibu datang panas-panasan, kipas-kipasan, biarin aja. Mau kipas kek, mau kipas, bodo amat deh. Yang penting kita kumpul di sini, betul nggak? Dan kelak di yaumul kiamah akan dikumpulkan sesuai dengan perkumpulan kita sewaktu di dunia. Makanya kita bersyukur dikasih hati. Kalau ada pengajian lari, ada informasi maulidan lari, diundang datang, nggak pakai kudu resmi-resmi, pokoknya datang aja. Di mana lagi maulidan, di mana lagi maulidan, seneng aja. Masya Allah, Bu, bersyukur. Itu namanya ibu punya hidayah, diberi hidayah. Karena ada orang yang dikasih hidayah, mau dikasih 10 lembar undangan, lewat aja. Ini adalah hakikatnya undangan Allah untuk memperingati Maulid Rasulullah. Maka bagaimana orang ketika mendapatkan undangan? Berbagai macam respon. 1, kalau diundang, dapat undangan nih, dari siapa ya? Lihat dulu. Oh, ini. Yang mana orangnya ya? Yang mana sih? Berani-beraninya undang gue. Gue juga gak kenal, apa sih undang gue? Di mana ya? Kok gak kenal? Siapa lagi undang-undang gue? Orang mana? Taruh begitu. 1. Ada lagi yang diundang, tok kata Pak RT. Bu, yuk undangan nih. Yuk, mana? Dari siapa? Itu yang depan rumah. Oh, ngapain nih? Nikahin. Oh, Pak ini. Lah, perasaan udah 3 kali dia ngawinin, karena ngawinin lagi ya, tiap tahun dia ngawinin ya. Jangan kesinggung, ini kan cuma contoh. Ya Allah, perasaan tahun kemarin nikahin, sekarang nikahin lagi, udah 4 kali nikahinnya, dia lagi perasaan. Tapi nggak apa-apa, gue mah demen dia mah. Anaknya 8, berarti masih ada 5 lagi nih, mak nih ya. Besok datang beda. Dia tanggal berapa nih? Oh, minggu besok. Udah saya mah datang, Pak RT saya mah datang dia mah. 8 anaknya saya mah datang kalau dia ngawinin. Taruh. Betul? Nerima lagi, tak. Bu, yuk, ini ada undangan. Siapa nih Pak RT? Itu tuh tetangga nikahin ya, saya kenal banget nih. Waktu anak saya nikahin, dia datang. Sekarang kalau saya kagak datang, masa iya sapu tangan ya? Aduh, lihat dulu kalender. Minggu ini. Oh, minggu ini. Ada 4 undangan. Ya Allah, mana 5? Biarin amat dah. Mau 6, mau 7, yang penting gue mah datang. Niat datang. Biarin, musuh orang muka doang, yang penting mah datang. Simpen. Begitu kan? Ini keseharian kita ya, bener nggak? Ada lagi. Bu, ini undangan. Ke siapa sih? Undangan mulu, tahu nggak Pak RT? Pak RT sini. Nih, undangan saya ada 7. Sama ini 8. Kata Pak RT, kan saya cuma nyampein, Bu. Yang kondangan, yang hajatan orang lain. Udah sampai 7 Pak RT. Terus saya gimana? Orang disuruh nganterin. Orang lagi musim ngawinin, Pak RT-nya diceramahin, tapi diambil kondangannya. Siapa sih sekarang Pak RT? Ya Allah, ini mah 1. Kalau 1 saya kosong. Ya udahlah, nanti kalau saya sehat saya datang. Kalau saya ada halangan saya kagak datang dah. Udah, soalnya nggak begitu kenal juga sih. Waktu saya ngawin juga dia kagak datang. Taruh tuh, gitu. Ya. Jadi ketika diundang itu bermacam-macam orang menerima. Makanya ibu bersyukur yang duduk di sono. Coba kalau bukan maulidan, boro-boro mau duduk di sono. Beneran dah Bu? Benar. Siapa yang mau duduk di sono? Tapi karena kita cinta sama Rasulullah, gak mikirin tempat, gak mikirin kita mojok, bener nggak Bu? Makanya ketika kita tujuan maulid untuk mencari ridho Allah, kira-kiranya sekarang Allah ridho nggak sama kita? Ridho nggak? Jangan ragu-ragu, ridho nggak? Alhamdulillah. Ibu ridho tadi udah sodakoh, ridho udah bawa pisang, ridho udah bawa snack. Ya Allah, mudah-mudahan jadi amal sodakoh jariah.
apapun kita berikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kalau kita merayakan seperti ini dengan bahagia, hati kita bahagia, Allah turunkan rahmat kepada kita. Ada yang gak bahagia nggak hari ini? Hah? Ini ibu datang ke sini hatinya bahagia nggak? Ya begitu. Nggak tahu saya mah kalau bahagia kagak, orang saya mah di rumah juga utang masih numpuk banget. Saja ngomong apa sih nggak tahu, udah satu lagi mikirin hari ini harus bayar, besok bayar. Nggak usah dipikirin apa. Bodoh amat, sekarang mah duduk di sini, ya. Jadi kita poinnya mencari ridho Allah. Yang kedua, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Jadi biar jelas nih, ngapain sih maulidan? Ngapain sih maulidan? Maulidan ngapain? Banyak tujuannya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan iman dan takwa. Jadi iman itu kudu dipupuk. Karena iman itu kadang-kadang naik. Nah loh, kurang kenceng, kurang kenceng. Jebol nggak itu sound sistemnya? Kagak ibu, ya Allah. Ini saya belum sarapan ibu. Ini kalau saya udah sarapan bukan begini, pecah itu. Iman itu kadang-kadang naik, gitu. Tadi kaget, mau diulangi. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al imanu yazid wa yanqus. Kalau lagi begini, roman-romannya kita lagi naik apalagi turun imannya. Kalau lagi kumpul begini, roman-romannya kita orang bener apa orang kagak bener. Amin. Ntar pulang maulidan iman kita naik apa turun? Ih jangan turun ya, Gatot. Ngapain saya disuruh ceramah? Apaan saya ceramah bakal naikin iman? Nah ngapa pas kalau pulang nanti turun? Jangan diniatin apa? Jawabannya yang naik gitu nyenengin hati saya. Telat. Ibu, iman itu kudu dinaikin terus. Gaspol. Karena sekali-kali kita kadang datang malas. Kalau lagi datang malas, sholat. Ngaji, kalau lagi datang malas, ya Allah. Tapi terkadang kalau lagi mens, itu kenapa jadi timbul pengen sholat ya Allah. Ih saya lagi mens sih ya Allah, pada pengen sholat ya Allah, mencret. Itu setan gelandotin. Kalau lagi emen, lagi haid, kayaknya pengen ngaji. Tanya-tanya sana, tanya sini. Gimana kalau kata madzhab Hanafi, kalau lagi emen boleh gak baca Quran? Pengen sentil betul muka tuh. Nanya madzhab Hambali gimana? Menurut Hambali, menurut Maliki, menurut Syafi'i. Kalau lagi emen gimana itu? Boleh gak baca Quran? Kan bisa kan pakai yang terjemah, bisa kan yang pakai ada tafsirnya gimana? Hei, biji mata lo. Lu kalau lagi kagak emen aja tuh Quran segede-gede gaban kagak baca. Gila lagi emen, sok-sokan pengen ngaji. Begitu tuh setan tuh ganggunya tuh. Ada nggak kayak begitu? Pernah nggak begitu? Aneh. Kalau lagi suci ngaji tuh kayaknya males banget deh. Tapi kalau lagi emen sok-sok banget tuh setan tuh. Ayo ngaji. Nanya sono, nanya sini. Sebel. Makanya jangan banyak ngomong. Kalau lagi emen, ambil Quran. Naikin lagi imannya. Cobain kemana-mana bawa Quran. Cobain. Ini makan di tas isinya apa? Bedak, lipen, kaca, dompet, ya kan? Makanya ibu-ibu, saya ngomong gak mau yang tinggi-tinggi lah. Kalau di kampus saja. Ini habis dari sini saya mau ngasih kuliah umum untuk S2 dan S3. Kalau ngadepin ibu-ibu kagak usah yang tinggi-tinggi, kagak mudeng. Terus saja ngomong apa sih?
Nilai spiritual dan transendental secara spiritual dan secara emosional dari intelijensi ibu kagak ngerti. Mending yang begini beda. Ibu, bagaimana iman itu dinaikin? Handphone kadang hidup, kadang mati. Nenek yang kagak punya handphone diem, tenang. Udah nggak usah dipikirin. Ini yang muda-muda. Nek punya handphone, nek jilbab warna ungu, nenek yang lagi pegang lutut. Nenek nggak punya handphone, tenang nek. Hidup paling tenang kayak nenek. Kagak mikirin pulsa nek, kagak mikirin kuota nek. Bagus nek. Pantesan nenek panjang umur. Nah nggak banyak pikiran. Anak muda biar aja syukurin nek, syukurin. Nah, ya nek ya. Liatin tenang nenek. Gak punya handphone. Handphone itu kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Saya mau nanya, handphonenya 5 juta, pulsanya 0, batu baterainya 0, telepon enggak? Bisa WhatsApp enggak? Bisa klik-klik buka YouTube enggak? Kenapa? Handphonenya 300.000, pulsanya 1 juta, batu baterainya full, bisa telepon enggak? Bisa SMS gak? Bisa selfie-an gak? Kagak ibu, cuma 300.000. Ya Allah. Bisa. Orang nanya dengerin dulu. Ini mah iya. Bisa. Nanya kemana? Jawaban kemana? Mikir dulu, dianalisa ibu. Handphone 300.000 cuma bisa nelpon, angkat, sama SMS, dan ada radio, headset juga kerasa-kerasa. Nyelpi burem. Ibu, nah, mendingan handphone 5 juta, kosong pulsa, kosong kuota, kosong baterai, atau handphone 300.000, pulsa 1 juta, baterai penuh. Tuh kan, segitu aja mikir, mana ya? Kagak usah mikir. Yang 5 juta kagak punya, yang 300.000 juga gak punya. Ibu, kalau handphone mati diapain? Tuh, dicas. Kalau pulsa habis, wah itu siapa yang beliin? Saya beliin. Enak aja kebanyakan. Iman kalau lagi mati kudu dicas. Karena terkadang naik, terkadang turun. Salah satu bentuk kita mencas iman seperti ini. Di mana iman kudu dicas? Di majlis ta'lim, di mushola, di masjid, di majlis-majlis, dan di tempat pengajian lainnya. Betul? Segini aja kita ngaji terus menerus, hidup kita, ibadah kita belonan sempurna. Benar apa enggak? Saya, bukan ibu-ibu, maaf, saya aja nih belajar sampai sekarang, perasaan saya, ngaji saya belonan benar, sholat saya belonan benar. Makanya saya belajar terus. Apalagi kalau kagak belajar. Betul nggak Bu? Ibu gitu nggak? Tapi jelekan saya kali, banyakan ngomongnya, ya Bu. Makanya kita harus sering belajar. Kun aliman, jadilah orang yang mengajar. Kalau ibu punya ilmu, jangan pelit, bagi. Gue pengen bikin seblak dong. Gue belum pernah bikin seblak. Gue kan bukan orang Bandung, gue orang Betawi, kagak bisa bikin seblak. Tapi gue pengen bikin seblak. Lo kan orang Sunda, bisa nggak bikin seblak? Emangnya belajar gratis? Walaupun seblak pakai ilmu, bayar saya juga. Ya Allah segitunya. Tibang ajarin doang, kucak pakai kerupuk yang mentah tuh, direndam begitu, pakai saus dia, pakai kencur begitu, jadi seblak. Segitu aja pelit, ngasih tahu. Dosa tuh begitu. Baru ilmu seblak udah pelit, deh, amit-amit. Apalagi ilmunya banyak. Astagfirullah. Makanya kalau kita punya ilmu, berbagi. Kalau enggak punya ilmu, menuntut ilmu. Au muta'alliman, enggak ada waktu dengerin ilmu. Au mustami'an, enggak ada waktu dengerin, kita jadi donatur, fasilitator, mencintai orang yang belajar. Ibu kepada anak nyekolahin, itu au muhibbah. Sekarang ini semuanya
sedang belajar. Maka insya Allah kedudukan orang yang belajar dan mengajar, Allah akan angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Dengan begini kita naik iman kita, pulang dari sini naik terus. Bagaimana tandanya iman naik? Dimanapun kita berada, duduk, berdiri, bergerak, beraktivitas, Allah, 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 Allah. Kalau ibu di hatinya belum ada Allah, 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 ayo gerakin lagi. Itu tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allah, Allah, Allah. Boleh mata melihat saya, boleh kuping mendengar suara saya, tapi jangan lengah. Malaikat Israel sedang memantau kita. Kata malaikat Israel, hari ini saya tugas ke wilayah Tugu. Yang mana dulu ya? Oh, dia punya anak, jangan dulu. Turun malaikat Israel. Satu. Kemana dulu ya? Mana dulu ya? Yang lagi ngelamun apa yang lagi tidur? Mana yang lagi tidur? Ada? Ya Allah, ini jamaahnya banyak, kata Israel. Tapi niatnya yang ketiga, maulidan itu dia ingin silaturahmi. Sedangkan Nabi mengatakan man sarrahu an yubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Ini orang sebanyak ini niatnya kok sama semuanya. Apa Israel? Kata Allah. Kaget lagi mak. Aduh, maaf ya mak ya, gimana tuh mak? Mas saya ceramah harus lembut. Mak denger gak? Cakep gak begitu ceramahnya? Jadi serba salah. Orang yang niatnya silaturahmi dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang tadinya hari ini akan dicabut nyawa, kata Israel, ya Allah ini nih mau dicabut nyawa hari ini nih, tapi niatnya silaturahmi, kata Allah panjangkan umurnya. Yang ini juga ya Allah, masa sih gini banyaknya? Ada berapa orang Israel? Ada 17 orang, ya Allah tugas saya nyabut nyawa hari ini di sini. Yang mana? Yang ini niat silaturahmi, yang ini silaturahmi. Ya Allah, 17 orangnya yang hadir di maulid ini semua niatnya silaturahmi, kata Allah. Israel. Kenapa apa kabar? Israel. No kata empon mah katanya apa kabar, mau dodol gak? Dodol. Ngapa jadi Israel ditawarin dodol? Kagak nyambung. Kata Allah, Israel, pergi kamu ke sana, ke Amerika. Pergi sana kamu ke Israel. Jangan di sini. Sini semuanya dipanjangkan umurnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang keempat, tujuan kita maulidan adalah untuk mencontoh. Apa yang kita contoh? Enggak ada lain. Semua penceramah, mau penceramah kondain, mau terkenal, kalau maulidan pasti yang diomongin akhlak. Yang dicontoh adalah akhlak Kanjeng Rasul. Ibu pernah dengar kalimat akhlak? Pernah nggak? Gak usah pura-pura. Akhlak, tahu akhlak? Tahu nggak? Pernah dengar etika? Pernah dengar adab? Pernah dengar kalimat moral? Emang apa sih perbedaan persamaan akhlak, adab, etika, moral? Sarwa wae, cek sah sarwa, itu sarwa. Akhlak itu ada 4 yang wajib dimiliki Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara banyak kemuliaan akhlak baginda Rasul. Dalam ayat 21 surah Al-Ahzab itu uswatun hasanah itu apa? Contohnya apa? Yang Nabi contohkan 4 beda. Kalau kita bisa melaksanakan 4 akhlak Kanjeng Rasul, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau etika itu, ibu,
dari Jakarta kena gusuran jalan tol. Kemudian ada tanah di sini di Depok. Belilah tanah, bangun rumah. Udah bangun rumah, keluar masuk tuh mobil, jebret. Tetangga semuanya di kanan kiri, hei lu siapa sih tuh, no? Orang baru belagu, orang mana sih tuh? Lu kenal? Gua kagak kenal. Gua aja nih depan rumahnya gua kagak kenal. Gua sampai rumah gua kagak kenal. Siapa sih tuh? Nah itu nggak punya etika. Mak pinter saja, jangan diem baik. Sini ambil tas saya. Saya MC, ambil tas saya. Gimana sih storytelling? Mak namanya siapa, Mak? Pasiati. Mak, saya punya uang real. Saya mau real apa mau Jokowi? Kalau di Mekah gitu, Jokowi begitu. Maaf ya. Nih emak dari tadi semangat banget. Saya kasih hadiah deh ya mak. Mak mau uang real, mau uang ratusan? Mau uang Indonesia, mau uang Arab? Jangan dipengaruhin. Yang dapat hadiah dia, saya nanya sama dia ngapa jadi dipengaruhin? Mak mau uang real, ini ada real. Gak tahu 10 real, lumayan. Mak mau uang real, kenang-kenangan dari saya. Apa mau uang Indonesia? Oh berarti kalau Indonesia yang merah B ya? Nih kasih emak. Soalnya emak dari tadi semangat. Aduh kekencengan. Jadi karena kekencengan tuh langsung dimasukin mak. Aduh semangat masukinnya, mantap mak, bagus. Mak nanti itu lagi, semangat lagi supaya dapat lagi ya. Bu, itu orang beretika apa enggak begitu? Orang pindahan nggak ada basa-basi. Tahu-tahu dia keluar masuk, sombong. Itu orang tidak punya etika. Bagusnya, lazimnya, mestinya orang yang baru itu permisi, kumpulin ibu-ibu se-RT kalau ada rezekinya. Ilokan emak punya mobil. Cuman beli besek 40 kotak nasi bungkus ya, ibarat kata jeleknya, kumpulin Bu RT, Bu RW, tetangga dekat sekeliling rumah. Pertama-tama saya mau tasyakuran rumah, sambutan tuh Sohibul Bait, saya perkenalkan diri, saya itu kena gusuran dari Jakarta, bangun rumah di sini. Hari ini saya mau minta izin kepada seluruh warga di sini. Saya jadi warga baru, mohon diterima, mohon diarahkan, mohon dibimbing, kasih informasi. Kalau ada pengajian-pengajian, saya insya Allah mengikuti. Nanti saya kunjungan ke ustazah. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan. Saya di sini warga baru, mohon izin. Saya bersama suami dan anak saya 2, jadi warga di RT sini. Bagus gak begitu? Bagus. Itu namanya orang beretik. Saya ngomong, ibu ngomong. Yang ngomong siapa, yang dengerin siapa? Orang lagi baca Quran nih, ngotong. Itu lagi baca Quran, itu bercanda. Astagfirullah. Itu namanya nggak punya adab. Orang kalau baca Quran dengerin, jangan terdengar suara. Biarkan suara kori yang baca. Kita mah diem, nunduk. Kalau bisa buka Qurannya, dia baca surat apa sih? Buka, ngikutin, nyimak nih mah. Emang iya. Lu kan tahu, katanya malam tadi itu udah di Depok dari Indosiar itu. Oh masih gregetan deh. Nah papa dicabut dah. Orang jangan dicabut, dari di penjara. Sok ganteng emang ya, emang gue udah dah. Mulu udah ngomongin orang lain. Cakep gak? Nggak beradab. Emang ibu-ibu digaji? Ngabisin pulsa tahu? Bikin kayak dia. Mendingan kita pikir, dan kita dengerin ngaji, betul nggak? Tolong dibetulkan kalau saya bicara salah. Udah sekarang mah benerin hati kita. Hidup kita nggak usah mikirin hidup orang lain. Mau dia bagaimana, mau malang melintang, diri kita aja belum bener, udah ngomenin orang. Karena orang Indonesia itu komentator ulung. Orang jalan di komen,
Orang pakai baju di komen, orang pakai baju tabrakan di komen, orang buta warna apa ya, hijau atasnya biru, warna merah. Gimana sih itu? Lu punya jilbab nggak? Bahagia pak. Jilbab kuning, baju merah, nah lu pakai nggak? Roknya biru. Itu tren, pelangi. Apa di komen? Jangan jadi komentator ya. Oke? Ibu lagi ngaji pakai sendal baru, pakai sepatu baru. Pikiran kita dengan pikiran orang lain kita samain, padahal nggak sama. Saya mau maulidan pakai baju baru, pakai jilbab baru, dicari itu lemari, ada 4 lemari. Jilbab yang mana ya modal ini ya? Kuning aja ada 5 kuning. Kuning, kuning ini, kuning. Yang mana ya? Oh, hijau. Giliran peci suami punya berapa? Enggak, kita jujur-jujuran aja. Peci suami masing-masing punya berapa? 1. Jilbab kita berapa di lemari? Oh, bagus. Ibu mah cinta sama suami, gak usah banyak-banyak pecinya, 1 cukup ya. Tiba-tiba ibu lihat jilbab yang baru, baju baru. Saya mau memuliakan kelahiran baginda Rasul, saya mau pakai semua serba baru, boleh gak? Boleh gak? Duduk aja kita dengerin penceramah, tiba-tiba pulang, ini udah jam 10:30. Lanjut apa enggak? Ibu udah 1 jam. Udah 1 jam bu. Bu udah 1 jam. Lanjut. Pas ibu bubar, sepatu gue mana ya? Sendal gue di mana ya? Dah. Sendal gue mana sih? Kok nggak ada ya? Astagfirullahaladzim, apa ya? Baru beli tuh. Mana sih Pak? Itu yang ngambil sendal ibu. Hah? Alasnya bagus, cakep nih. Yang kehilangan sendal. Orang yang ambil sendal itu tidak bermoral. Masya Allah. Ada nggak di sini kejadian begitu? Nggak ada. Oh no, di Sukabumi pernah ada. Makanya ibu-ibu bisa membedakan mana akhlak, mana etika, mana adab, mana moral. Ini ilmu. Walau sekilas boleh dicatat, ya. Jadi nggak sama. Akhlak itu seperti mana? Akhlak itu 1, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Sifat Kanjeng Rasul yang harus kita contoh. Pertama, siddiq. Apa arti siddiq? Benar. Jadilah orang yang benar. Jangan sekali-kali meninggalkan kebenaran. Kalau dalam hal apapun orang yang benar akan tenang hidupnya. Lawan dari orang yang benar, bohong. Benar gak? Benar, jujur. Orang yang jujur selamat di dunia, selamat di akhirat. Orang yang jujur hidupnya lega, nggak sempit. Orang yang jujur mah nggak takut ketahuan. Orang yang bohong takut ketahuan. Kesini, takut. Tinggal menunggu hari. Aduh, gitu ya. Orang yang jujur, emang gue pikirin apa adanya. Udah segitu, gue bilangin apa adanya, benar. Orang yang jujur sekali-kali bohong gak dipercaya sama orang. Gue lagi bohong nih. Oh, beneran gue lagi bohong nih. Oh, lu mah gak pernah ngomongnya bohong. Dari dulu yang gue tahu lu mah bener orangnya kagak pernah bohong. Lu mah kalau ngomong jujur. Sekarang saya lagi bohong. Bohong apaan, lu mah jujur. Bener, kali ini saya lagi bohong. Gak dipercaya. Enggak. Orang lu mah jujur. Makanya orang jujur itu sekalinya berbuat salah, orang nggak akan percaya.
Tapi orang yang rajin bohong, orang yang suka bohong, berusaha sekali-kali jujur, gak ada yang percaya. Kali ini bener, saya lagi jujur nih, bener. Apaan sih lu? Gue sampai kiamat juga gak pernah akan percaya sama lu. Ya apa sih? Gue lagi jujur ya bener demi Allah. Lu mau lebih kampret juga bener. Gue gak percaya sama lu. Lu tukang bohong. Astagfirullah, bener lagi bener. Sekali kayak please, gue lagi bener ini. Oh enggak. Lu mah tukang bohong, gue cek sampai kiamat lu tukang bohong. Ya ampun. Bener gak? Bener gak? Makanya kita harus mempraktekkan kejujuran. Jangan bohong. Pulang dari sini, saya mau nanya, ibu mau bohong lagi nggak? Pernah nggak bohong? Naikin pertanyaannya, pernah apa sering? Sering apa pernah bohong? Seumur hidup sekali aja pernah bohong? Sering? Pernah. Yang ibu bohongin siapa? Ini kan akhlak Nabi. Sidik tuh kan bener, jujur. Ayo mumpung di sini jangan nunggu pulang di rumah, kita praktekin jujur. Ibu saya tanya, ibu jujur jawabnya. Ibu pernah nggak bohong? Siapa yang pernah dibohongin? Hah? Suami? Bu, sini bu ke depan. Sini. Ini mantunya siapa sih? Ada gak mertuanya di sini? Datang nggak mertuanya? Oh udah meninggal. Oh. Suami katanya. Berapa kali gue bohongin suami? Sekali apa 2 kali? Sering? Tak terhitung? Tak terhitung? Saya kasih real aja ya. Saya kasih real. Dia nahan malu itu. Suami! Ya Allah. Ini jujur nih, bu jujur. Bu saya kasih real aja ya. Nanti ibu cari dah money changer nih 10 real. Raja Pahat. Ini harganya 40.000. Ya bu? Bu! Ini hadiah dari saya, jawab. Iya, sama-sama. Iya, ntar. Makanya jawabnya kencang belah sini. Yang dibohongi suami, pernah bohong suami? Pernah nggak bohongin anak? Pernah nggak bohongin orang tua? Pernah nggak bohongin tetangga? Pernah nggak bohongin temen? Lu di mana sih? Gue udah nyampe nih. Deket tenda ya, gue dari sound system, gue balik ke Pak. Lu di mana? Gue udah OTW. OTW di mana sih lo? Lu di mana? Gue udah OTW. Ya Allah, lu mah kagak percaya sama gue dah. Gue OTW. OTW di mana sih lu? Gue udah di sini jam 7. Ya gue tunggu, gue udah OTW. Padahal masih di rumah. Dia bilang OTW, bohong apa enggak? Bagus gak? Enak gak bohong? Bagi pembohong enak. Ya kan? Bohongin anak, mak bagi duit. Nih jajan. Siangnya, ma jajan lagi. Nih zuhur, ma jajan lagi. Tuh bocah ya. Nih, ma apa lagi? Jajan. Perasaan udah 4 kali jajan. Oh jajan, kan hari Minggu. Jajan aja, pergi yang kelima nih pasti minta jajan lagi. Dia pergi, ambil dompet beli 2. Dompetnya sama, yang satu isinya banyak, yang satu kosong. Udah ditunggu bocahnya, mak, no jajan gua baru ngomongin jajan, bocah datang jajan. Baru ngomongin bocah jajan, aku bocah jajan, bener kan sih ngomong? Jajan. Nek, jajan apa nek? Es. Oh berapa itu es nak? Es sama gelas berapa? 5.000? Bener kan jajan kan? Dia udah siap-siap nih anak gue nih. Anak gue nih, jajan mulu. Emang bapak lo ngasih ke gue berapa sih? Jajan 20.000 ngasih 30.000. Belum beli beras, belum beli ini. Wow, cara diri sendiri. Ambil tasnya, ma jajan. Sini sayang, sini cantik. Bener ngomongnya mas sayang sama cantik. Diliatin dompetnya kosong, yang ada duitnya ditaruh di bawah baju. Neng nih, uang mama udah habis. Mama jajan lagi, orang beli es. Habis nak uangnya tuh, puk tuh.
Nangis aja lo. Ya udah deh, mau jajan makan aja. Bagus, pinter. Yes, berhasil gue bohongin. Itu hal sepele. Anak ibu umur 17 tahun. Ma, iya Neng. Sepertinya adek nggak pulang dulu ya. Kenapa dek? Adek ada kerja kelompok. Soalnya banyak tugas dari guru. Pulangnya mungkin jam 8 malam ya Ma ya. Jangan ditunggu-tunggu ya Ma. Jangan telepon-telepon ya Ma. Jam 8 paling baru kelar nih Mama. Ada materi matematika, ada biologi, ada IPA, ada IPS. Mama PR jadi mau kerja kelompok sama teman. Oh iya deh, kalau buat belajar mah nggak apa-apa Neng. Ya Allah, hati-hati di jalan. Iya Ma. Mama kalau ada uang kirimin aja ya Ma buat jajan, kan lapar masa sampai jam 8. Ya udah, emaknya ke ATM. Cuy, titik kirim cetek. Bocahnya, Ma, makasih udah kirim. Ya, nggak taunya sekolah pulang jam 2. Dia ngayah ke mall. Jam 8 main, baru pulang. Naik udah pulang, iya Ma. Yes, Ma gua dasar bloon. Aduh, gue bohongin ya, berhasil. Telepon teman-temannya, coy, gue berhasil bohongin mak gue. Mau gue percaya aja mak gue, kita kerja kelompok, ntar kita bohong lagi. Tanaman ibu bohongin anak dari kecil. Ibu jangan sakit hati, udah gede anak ibu bohongin ibu gantian. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kalau ibu rajin bohongin anak, baru hal sepele. Ibu kelak dibohongin anak, ibu jangan kecewa, kan tanaman ibu. Betul apa nggak saya ngomong? Ibu bohongin suami, wah uang habis. Papa kan kerja sebulan, Ma, ya Allah Ma. Masa udah habis? Papa dengerin ya, jangan sampai banyak komen. Ini. Padahal masih ada duit 3 juta. Habis siapa ya? Besok kalau nyari bensin, cari sendiri. Uang udah habis. Ibu, suatu saat ibu dibohongin bapak. Mak, gajinya habis. Dikemanain? Hilang, dompetnya jatuh ke kali. Sakit hati nggak Bu sebulan kagak dapat gaji? Bapak mana? Bapaknya ketawa. Gue juga pengen makan gaji sendiri sebulan kayak gue nikmatin ya Allah. Kerja seumur-umur dikasih bema bini udah cerewet udah habis mulu. Sekarang gue bohongin loh. Sebulan ini gue pengen enak-enak pegang duit sebulan, pengen ngerasain gaji sendiri. Ma habis uangnya nggak ada, hilang duitnya jatuh ke kali. Ibu sebulan pusing gak nyari uang. Padahal bapaknya happy. Langsung mikir bapak kok nggak ada uang, bapak happy. Oh, enggak lagi lihat YouTube aja. Padahal bapaknya happy girang, rasain lo, gue bohongin lo, gue pengen lihat lo. Makanya ibu jangan bohong dosa gak? Tahu dosa? Dia lagi. Ibu bohong dosa? Tahu dosa? Ajaran Nabi bukan? Ajaran Allah bukan? Tapi kita pernah bohong. Orang yang tahu ada ilmunya tapi dikerjain itu orang pintar apa orang bodoh? Coba angkat tangan yang bodoh. Makanya kita itu harus pintar mengatur emosi, pintar mengatur hawa nafsu, pintar mengatur lidah kita agar jangan Salamatul insan bil hifdzil lisan. Selamatnya manusia dengan lidah, pun celakanya dengan lidah. Nabi mengajarkan jujur mulai sekarang. Bismillah, kita terapi jujur. Seminggu aja jangan jujur. Kalau berhasil seminggu, tambahin 2 minggu. Jangan jujur. Jangan jujur. Jangan bohong. Ibu mau bohong, terapi diri. Tahan diri. Nah, seminggu lulus. Nggak bohong sama seminggu. Suami gak dibohongin, anak gak dibohongin, teman gak dibohongin. Ya Allah, kok bisa ya seminggu gak bohong? Alhamdulillah. Terusin 2 minggu, lulus 2 minggu, terusin sebulan. Kalau bisa sampai akhir hayat, ibu berjuang untuk tidak bohong. Satu saja sifat Kanjeng Rasul, tanamkan di hati kita. Tergantung mau atau tidak. Mau apa tidak? Mau tidak? Niatin, bismillah jadi orang jujur. Yang kedua, amanah. Ibu, amanah itu dapat dipercaya. Kalau kita mengkhianati pemberian Allah, titipan Allah, bahaya kelak di akhirat. Jam berapa nih? Aduh, jam 11 Bu. Udahan ya?
Udah ya. Cuman di sini ngaji disuruh udahan terus. Di mana-mana aja udah ya. Iya. Satu pergi ke sono hilang. Tahu-tahu dia tinggal sedepan aja. Di sini ngapa pakai gerojok deh? Bu. Berdoa. Allahu Akbar. Yang kedua amanah. Umur kita amanah bukan? Wajah kita amanah bukan? Suami amanah bukan? Anak amanah bukan? Jabatan amanah bukan? 1 jam 1 detik Allah ambil lagi milik Allah, mau bagaimana kita? Maka hati-hati dengan amanah. Yang diamanatin apa? Umur. Kuburan saya udah dada sama saya. Kuburan saya, bukan kuburan ibu-ibu ya. Kuburan saya. Tuti, lu kapan masuk kemari ti? Lu ngayap baik ti, gue masih kosong ti. Lu kapan masuk sih lo ti? Tuti, lu kapan masuk kuburan lo tut? Kuburan saya. Kuburan ibu gitu nggak? Enggak. Berarti bukan bakal mati. Oh, ibu bakal mati kan? Saya bakal mati. Tukang sound system bakal mati. Walaupun yang sound system juga bakal calon mati. Tapi mati yang bagaimana? Yang husnul khotimah. Inilah proses kita menuju surganya Allah itu nggak mudah. Kalau kita prosesnya berjuang mati-matian, sholat mati-matian, ngaji mati-matian, bersedekah mati-matian, bersolawat mati-matian, berpuasa mati-matian, jujur mati-matian, menjaga iman mati-matian, menjaga kehormatan mati-matian, itu proses. Setiap hari Allah uji, Allah uji, Allah uji. Hanya ingin melihat segimana iman kita sebelum Allah memasukkan ke surganya Allah. Pengen gak masuk surga sekeluarga? Apa kita selanang sendiri ya? Pengen gak suami sama kita bareng masuk surga? Anak, menantu, cucu mau? Allah menawarkan masih dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat. 1. Bisa sekeluarga masuk surganya Allah, syaratnya Islam. Wal mu'minina wal mu'minat. Beriman kepada Allah, bapaknya beriman, ibunya beriman, anak mantu cucu buyutnya semua cicitnya beriman. Checklist kedua Allah tawarkan, bisa sekeluarga masuk surga. Wal qanitina wal qanitat. Ibunya komitmen dalam keimanan, dalam keislaman. Bapaknya, kakeknya, neneknya, mantu, cucu, semuanya komitmen istiqomah dalam Islam, dalam iman kepada Allah. Checklist Allah tawarkan, 3 bisa masuk surga semuanya. Oke, mau? Wassadiqina wassadiqat. Bapaknya jujur, ibunya jujur, kakeknya jujur, anak mantu jujur semua. Checklist 4 poin bisa sekeluarga masuk surganya Allah. Wassabirina wassabirat. Ibu bapaknya sabar dalam musibah, ibu bapaknya sabar dalam ibadah, ibu bapaknya sabar menghindari maksiat. Insya Allah 5 Allah tawarkan bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Wassaimina wassaimat. Bapaknya puasa, ibunya puasa, kakek neneknya, buyutnya, anak mantu, cucu cicit, sekeluarga rajin puasa di bulan Ramadan, rajin puasa sunnah. Berapa? Udah 6 Allah tawarkan. Wal khashi'ina wal khashi'at. Dalam ibadah semua khusyuk, tenang, gak keburu-buru. Bapaknya khusyuk ibadahnya, ibunya khusyuk, sekeluarga khusyuk. Allah tawarkan itu udah 6 poin bisa masuk surganya Allah. Kekhusyuan itu harus kita asah. Ya, betul nggak? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat.
kakek buyutnya hobi bersedekah, ibu bapaknya hobi bersedekah, anak mantu cucunya sekeluarga rajin bersedekah, rajin menolong, rajin berbagi, gak pernah pikir-pikir kalau ada muludan semua nyumbang, ada pembangunan masjid semua nyumbang, ada keagamaan semuanya berebut menyumbang, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya. 7 sudah Allah tawarkan. Masya Allah, benar? 7 ke 8 tuh 7. Apalagi yang berikutnya, wal hafidin wal hafidhat wal hafidina furujahum wal hafidhat. Yang tadi yang ke-8. Yang ke-9, ibunya menjaga kehormatan suami. Ketika suami pergi bekerja, dia jaga kehormatan, dia tidak mengkhianati suami. Suaminya menjaga kehormatan, berada dimanapun dia jaga keagungan kehormatan pernikahan. Anaknya menjaga kehormatan, sebelum menikah tidak terjadi sesuatu. Ibu, kakek, neneknya semua menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan agama, diri sendiri. Udah 9 Allah tawarkan. Dan yang terakhir 10, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Bapak, kakek, neneknya, buyutnya semua rajin berzikir kepada Allah. Anaknya diajarkan berzikir, cucunya digendong sambil berzikir, duduk berzikir, berdiri berzikir, sambil bekerja berzikir. 10 poin sudah Allah tawarkan. Surah Al-Ahzab ayat 35, insya Allah sekeluarga bisa masuk surganya. Apa balasannya? A'addallaha lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah, pengen gak meninggal diampuni Allah? Dosa kita banyak, tapi kalau meninggal diampunkan dosanya mau? Masya Allah, perbanyak berzikir. Yuk kita tutup dengan doa, karena kita harus cerdas. Jam 11.00 tepat, ya. Mudah-mudahan gak kesiangan. Saya harus segera ke kampus karena harus menyampaikan materi di depan mahasiswa pasca S2 dan S3. Insya Allah sedikit-sedikit, kesini sedikit ilmunya, kesini sedikit ilmunya dibagi. Tapi walaupun sedikit, ada yang nempel walau cuma 1 poin. Yang mana yang harus ibu laksanakan? Ibu yang cerdas. Makanya sifat Kanjeng Rasul, Fatona itu cerdas. Yang terakhir adalah tabligh. Sampaikan bagi ibu-ibu yang tidak hadir mengaji muludan hari ini. Insya Allah. Ya, kita baca Al-Fatihah untuk Ustazah Nuriyati dan juga putrinya Nurwati, dan juga ya, dan putrinya yang berulang tahun Mila Cynthia Kurniawati, dan kita semua orang tua kita yang masih ada. Semoga sehat walafiat, dipanjangkan usianya, diberikan kesabarannya, mengisi sisa hidupnya dengan ibadah. Dan semoga pasangan kita, suami kita diangkat derajat oleh Allah, dimurahkan rezekinya keluarga kita, Allah jadikan anak kita yang soleh dan solihah. Dan semoga pengajian ini membawa keberkahan untuk kita semua. Semua diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam kuburnya, Allah jadikan kuburannya roboh min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina. Amin. Bunda-bunda sekalian, mari kita istighfar kepada Allah, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita baca istighfar 3 kali sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita memuji Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Ma'bud. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala biddin wa afiyatan
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Doa sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Janji kita kepada Allah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Doa anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Sebutin nama anaknya. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Amin. Doa dijabah doa. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah. Ibu silakan berdoa, barangkali ada satu doa yang lagi pengen banget diijabah. Monggo, satu aja. Ya Allah, mudah-mudahan yang berdoa jamaah yang hadir maulid hari ini diijabah oleh Allah. Satu doa yang sedang mereka panjatkan kepada menjerit kepada Allah, semoga langsung ke arasy ya Allah. Semoga ya Allah. Amin. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf, semoga panjang umur, ketemu lagi, dan mudah-mudahan ibu semuanya berkah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya doa kita bersama, maka berakhirlah acara kita. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kehilafan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kepada para asatiz untuk tidak meninggalkan tempat, kita foto bersama dulu dengan guru kita dan juga